teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku nih, Hilke Natalia Wargono dengan NPM A1A022069. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas tentang bab 3, yaitu video lanjutan dari video yang kemarin. Buat teman-teman yang belum nonton di video yang kemarin, bisa langsung cek aja channel aku, Hilke Natalia Wargono. Oke, jadi kita bakalan bahas tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu bab 3. Nah teman-teman, udah tahu belum apa aja fungsi-fungsi manajemen? Langsung aja kita bahas, yaitu menurut Fatah pada tahun 2012, secara umum perbedaan-perbedaan fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam mengendalikan, dalam menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Burhanuddin mengatakan bahwa perencanaan adalah pada dasarnya suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan-kegiatan yang untuk mencapai tujuan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari perencanaan. Kemudian kita lanjut ke ada beberapa langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmedri. Yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Terus kemudian juga ada meneliti masalah ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Kemudian menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Selanjutnya, bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah di dalam suatu perencanaan. Kemudian kita masuk ada beberapa syarat dalam perencanaan menurut Asmedri. Yaitu yang pertama yaitu perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Itu perencanaannya harus kayak jelas gitu ya guys. Terus kemudian bersifat sederhana, realistis dan praktis. Kemudian terinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. Kemudian memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Selanjutnya, terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensi masing-masing. Kemudian juga ada diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dalam sewaktu-waktu. Kemudian yang terakhir diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Nah, itu tadi adalah materi tentang perencanaan. Kemudian kita masuk ke dalam yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini diartikan sebagai kegiatan berbagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Menurut Sarwoto, mengungkapkan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta untuk suatu organisasi dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diharapkan dan ditetapkan. Nah, itu tadi adalah pengertian singkat dari pengorganisasian. Kemudian menurut Sarwoto pada tahun 78 menyebutkan proses organisasian meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama yaitu perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua yaitu penempatan tugas pokok. Penempatan tugas pokok ini hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah tugas pokok yang merupakan bagian dari tujuan dan tugas pokok dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga harus diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting.
Kita harus memilah-milah kegiatan yang penting dan tidak penting. Kemudian yang keempat yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Maksudnya di sini yaitu kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kemudian kelompok kegiatan sebagai hasil pengelompokan ini disebut fungsi. Selanjutnya ada departementasi, yang merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama yaitu setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian. Kemudian juga setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Oke, selanjutnya ada staffing yang merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang tercipta dalam proses departementasi. Prinsip-prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya, misalnya the right man of the right place, dan prinsip menempatkan orang pada yang tepat pada jabatan dan pekerjaannya, the right man behind the gun. Dan yang terakhir ada facilitating, yang merupakan proses terakhir penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai organisasi dapat terpenuhi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuannya. Oke, selanjutnya ada fungsi penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang timbul oleh adanya hubungan antara bawahan untuk mendapatkan pengertian dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiganya fungsi lain dari planning, organizing, controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang yang melakukan sebuah manajemen ataupun organisasi tersebut. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama juga ada mendapatkan orang-orang yang cakap. Yang kedua yaitu mengatakan kepada mereka, kepada rekan, apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Kemudian ada juga memberikan otoritas kepada mereka, menginspirasi mereka dengan kepercayaan dan mencari sasarannya. Oke, yang keempat ada fungsi pengawasan. Pengawasan dalam proses penentuan apa yang akan dicapai, berkaitan dengan standar apa yang harus dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana diambil tindakan korektif. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output sesuai dengan syarat-syarat sistem agar kegiatan pengawasan berjalan dengan efektif dan dapat melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahapan penetapan alat ukur atau standar. Kemudian juga ada tahap mengadakan penilaian atau evaluate dan mengadakan tindakan perbaikan menurut Manulang pada tahun 1987. Nah teman-teman, itu adalah pengertian singkat dari fungsi pengawasan. Kemudian kita juga harus tahu nih apa fungsi pengawasan ini dilakukan dan bagaimana sasaran yang akan mengapa pengawasan itu ada. Yang pertama yaitu kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijakan dan strategi yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian ada para anggota organisasi benar-benar bukan kepentingan individu, tetapi karena kepentingan suatu kelompok dan organisasi tersebut. Kemudian yaitu penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Kemudian ada standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur kerja ditaati oleh semua pihak, baik itu ketua, anggota, ataupun orang-orang di sekitarnya.
Oke guys, jadi materi kali ini udah selesai ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan yaitu semua impian pasti bisa terwujud jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda ingin punya mimpi dan maka genggamlah impian tersebut, yakini dan kejarlah, percayalah bahwa mimpi itu pasti bisa Anda wujudkan. Saya Hilkra Taliwargono, pamit undur diri. Bye bye, see you the next video.